Man kanasal masjid wa nazzafahu, orang yang membersihkan masjid. Ini hati-hati sama orang yang bersih-bersih di masjid, apalagi tidak digaji, ataupun digaji tapi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Dan yang paling hebat, nggak minta, tapi kalau dikasih ya terima aja, ya. Jangan narif. Siapa yang jadi merebut masjid, jangan narif. Salah satu yang tidak dapat saya jawab dulu dari permintaan almarhum ayahanda saya, kamu jadi merebut masjid noh, katanya. Saya bilang, maaf Pak, anakmu sedang sibuk mempelajari ilmu untuk menghiasi masjid. Saya gitu dulu, tahun 2004. Ya. Jadi bapak saya nyuruh Pak, biar anaknya diberkahi, ngurusin masjid. Tapi alhamdulillah insyaallah kita mau buat banyak surau-surau, ya. Surau zikir, surau mengaji ma'rifatullah di mana-mana. Bahkan tempat saya tinggal pun saya jadikan sebagai tempat ngaji. Ya, di mana aja, dimanapun kami tinggal dulu kami tempat jadikan ngaji. Ya, berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai masjid hakiki di sisinya, ya, tempat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Man akhraja adhan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis Imam Ibnu Majah, siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, dia sama dengan membangun satu istana di surga. Jadi kalau ada kotoran di masjid, jangan nunggu merebot ngeluarin, kita yang keluarin, ya. Maka antum bisa bayangkan merebot masjid kalau tulus, itu dia sudah punya istana yang para saudagar, peniaga, pejabat hari ini nggak punya. Jadi sorga itu saat saya berbuat apa, di sana langsung jadi. Gitu. Detik itu langsung jadi. Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, sorga itu subur, tapi tanamannya belum ada yang nanam. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Karena itu juga zikir, itu juga sedekah, ya. Apalagi sedekah materi, itu lebih dahsyat lagi. Sedekah yang membuat orang yang menerimanya berzikir. Atau antum bersedekah dengan cara membersihkan masjid atau tempat orang berzikir. Ini bahasa zahirnya. Sekarang makna rohani dari hadis tadi. Siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Di pengajian lalu saya menjelaskan, masjid itu tempat sujud, tempat zikir. Tempat zikir hakiki itu bangunan atau qalbu orang yang beriman. Sebenarnya masjid hakiki itu mana? Bangunan, bukankah ada bangunan seperti gereja tapi dia masjid? Atau bangunan seperti masjid dia gereja? Ada kan di Eropa? Di Turki? Ada. Bukan itulah hakikatnya masjid. Hakikat masjid, kullu makanin fihi dzukirasmullah. Setiap tempat yang mana di situ disebut nama Allah. Dan hakikat masjid itu tempat qalbu orang ngumpul, nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid antum ada juga di dalam. Maka keluar masjid, masjidnya dibawa. Paham nggak maksudnya? Keluar masjid, hakikat masjidnya dibawa, bangunannya nggak usah dibawa. Hakikat masjid itu tempat berzikir, sebenarnya itu diri kita yang di kolbu itu. Ini dibawa. Dan bayangkan, jika membersihkan satu kotoran di masjid yang zahir membuat surga di rumah, membuat istana di surga, apalagi guru, syekh, mursyid yang bersihin kolbu antum, masjid di kolbu antum dari kebencian, dari iri, dengki. Kira-kira istana seperti apa yang dia miliki di surga? Makanya guru-guru mursyid itu
Dia punya aset rohani yang banyak, yang ilmunya nggak putus-putus, nggak habis-habis. Ayat yang sama dijelaskan di waktu yang berbeda akan lain makna. Karena dia punya investasi, bukan di alam ini, dia punya investasi di alam lain sana. Ruhaninya punya koneksi. Jika penguasa-penguasa, pedagang-pedagang, dia punya koneksi kepada orang pemilik modal. Pemilik modal hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohaninya nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah, sudah faham makom guru kita. Ya? Kalau punya guru, punya kiai, punya mursyid, itulah hebatnya. Ya. Maka cari mursyid bukan yang memprovokasi biar benci kepada orang. Cari guru yang setiap ngaji nambah cinta, nambah cinta, nambah cinta, nambah cinta, sehingga kolbu kita, lembaran kolbu ini penuh dengan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai mati. Ya, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah sampai mati. Ya, yang tidak terbatasi oleh golongan, oleh mazhab, oleh pergerakan, tapi kasih sayang itu mengalir semua.